사랑의 사제이신 국선께서 그리 말씀하신다면 Di awal jilid 18 ada Chil-suk yang sedang marah. 사랑은 Tentu saja beliau marah karena merasa kompetisi bija yang sakral ini dimanipulasi oleh Bidam dan Yusin. Chil-suk menanyakan kepada Muno terkait pertandingan mereka. 국선께서는 보지 못한 것이야. 국선! Tak kunjung menjawab, Bidam kemudian protes kepada Chil-suk. Tak lama kemudian Muno memutuskan bahwa pertandingan final Bijay tidak sah karena dinilai seperti ada unsur sebuah rencana di dalamnya. 석연치 않은 것이 사실이오. Dengan kejadian ini, Muno akan mendiskusikan dengan Dokman, Misil, Chil-suk perihal apa yang selanjutnya dilakukan pada kompetisi final ini. Diskusi dibuka dengan Muno yang meminta maaf dengan hasil pertandingan. Chil-suk sebagai seorang ksatria bilang bahwa bagaimana mungkin kompetisi yang sakral ini muncul sebuah penghinaan. Misil menyindir Dokman yang sepertinya memanipulasi pertandingan demi memenangkan Yusin sebagai komandan. 유신랑. Misil beranggapan bahwa pertandingan ini tak ubahnya seperti pertandingan persahabatan antara Bidam dan Yusin. 근데 유신과는 막역한 사이이니 Dokman memotong pembicaraan dan berkata meski Bidam diketahui melakukan kecurangan maka tidak dengan Yusin. Yusin terbukti masuk ke final dengan tanpa adanya kecurangan sedikit pun. Chil-suk menilai bahwa Yusin memang bertanding sekuat tenaga dalam masuk final. Namun yang jadi masalah dalam pertemuan tersebut adalah seorang Yusin yang sudah susah payah ke final harus diragukan karena tindakan Bidam. 하면 될까? Chil-suk pun lalu mempunyai ide. 이렇게 하는 것이 어떻겠습니까? 아니 간단한 걸 몇 번째 설명을 하고 있는데 Kita berpindah pada Pak Wono dan Chuncu. Chuncu tampak merasa ingin tahu siapa saja huarang yang mencolok dalam pertandingan Bijay. 이게 맞자? Pak Wono yang belum tahu Chuncu asalnya dari mana pun lantas sangat bersemangat menggambarkan simulasi kepada Chuncu terkait hasil Bijay. Bahkan Pak Wono memberitahu Chuncu seperti layaknya guru dan murid. 그러니까 여태껏 뭐 들었대? 아 맞다 뭐 이렇게 이해력이 없으시대 그건 보종이라고 이담 보종이에요 근데 이 보종이란 놈인 Tak lama Daenambo pun datang mencari keberadaan Chuncu. Chuncu yang mengetahui itu lantas melarikan diri meninggalkan Pak Wono. 어쨌든 Keesokan harinya Muno mengumpulkan para huarang. Muno memberitahu bahwa kompetisi Bijay semalam dibatalkan. 선언합니다. Bidam yang merasa bersalah lalu protes dan meminta Muno untuk menghukum Bidam karena Yusin tak bersalah apa-apa. 상선들의 결정이다. Namun tetap saja protes tersebut tak diabaikan. 이제서 탈락. Hojai lalu membuat peraturan baru, yang mana Bidam didiskualifikasi dari pertandingan dan akan dihukum sesuai peraturan. Sedangkan lawan Yusin di final kali ini adalah Tuan Besar Chil-suk. 신랑의 상대는 원상화 칠숙공이다. Semua orang kaget dan merasa kasihan dengan Yusin yang sudah berusaha keras namun akhirnya harus melawan Chil-suk yang terlihat prima. 내가 10번의 공격을 할 것이다. Namun pertandingan tersebut bukan saling menjatuhkan, melainkan Yusin hanya perlu menangkis 10 serangan Chil-suk. Jika Yusin berhasil maka Yusin akan menang dalam kompetisi ini. Namun jika gagal maka komandan akan dipilih lewat polling SMS. 상길에 의해 부월주를 선출할 것이다. Tentu saja jika polling itu diadakan maka Bojong akan mendapatkan suara paling banyak. Chil-suk kemudian masuk arena dan Yusin dengan segala kelelahannya siap menghadapi 10 serangan dari Chil-suk. Serangan pertama dilayangkan ke arah Yusin. Yusin berhasil menangkis namun dia harus tergeletak kesakitan. Dengan sempoyongan Yusin mencoba berdiri untuk menahan serangan kedua dari Tuan Chil-suk. Saat serangan kedua, Yusin harus dipukul habis-habisan oleh Chil-suk dan membuatnya sekali lagi jatuh tak berdaya. Sepanjang mata memandang mereka begitu kasihan dengan Yusin yang sudah berlaga sejauh ini. Yusin pun kembali berdiri dengan pandangan yang sudah mulai kabur. Chil-suk lalu memberikan serangan ketiga, 4, 5, 6, sampai 8 hingga membuat Yusin akhirnya pingsan. Para anak buah Yusin menangis namun tak lama Yusin bangkit kembali untuk menerima serangan ke-9. Di serangan ke-9 ini barulah Yusin sudah merasa tak berdaya dan Hojai pun mengumumkan hasil dari kekalahan Yusin. Namun belum sempat Hojai mengumumkan hasilnya, tiba-tiba saja terdengar Yusin kembali mencoba bangun. Masih begitu sangat kesulitan untuk Yusin bisa bangun, bahkan Dokman sampai meneteskan air matanya untuk Yusin. 됐어.
Pak Wono berteriak akan mencoba melarang Yusin karena jika itu diteruskan maka Yusin bisa mati. Di sela-sela Yusin susah untuk berdiri, tiba-tiba ada suara aneh muncul. Ya, ini scene yang bikin Mimin merinding. Musuh bebuyutan Yusin yaitu Bojong tiba-tiba muncul dan memberikan semangat kepada Yusin. Semua yang mendengarkannya pun hening sejenak karena memang merasa aneh didengar. Semua Nando kecuali Sugiono pun lantas menyoraki Yusin yang saat itu kesulitan. Yusin mendengar suara dari Bojong pun lantas seperti punya semangat baru dan dia pun akhirnya bisa berdiri walaupun sudah lemas. Semua anggota juri terdiam terlihat pemandangan Yusin yang mendapat dukungan dari banyak huarang. Dan inilah serangan terakhir dari Chilsuk. Jika Yusin berhasil bertahan maka Yusin akan menang. Namun jika Yusin tak sadar maka sudah dapat dipastikan Yusinlah yang akan kalah. Saat Chilsuk menyerang Yusin, dengan sisa kekuatannya Yusin pun mencoba menangkis serangan Chilsuk. Namun kali ini Yusin hanya berhasil mengarahkan pedangnya ke arah perut Chilsuk sampai akhirnya Yusin tak sadarkan diri. Melihat Yusin yang sangat sudah tak sadarkan diri namun Tuan Chilsuk menunjukkan wajah herannya. Semua menunjukkan ekspresi terdiam karena kekalahan Yusin tersebut. Saat Hojai hendak menyebutkan kekalahan Yusin, namun tiba-tiba saja 이제는 나의 패배요. ya, Chilsuk sebagai juri sekaligus kesatria bilang bahwa pertandingan ini dimenangkan oleh Yusin. Chilsuk berkata bahwa walaupun Yusin jatuh dan sudah tidak berdaya, namun sebelum itu dirinya berhasil mengarahkan pedang kayunya ke arah perut Chilsuk. Jika itu pedang asli, maka sudah dapat dipastikan aku akan menerima kejadian fatal, kata Chilsuk. 진검이었다면 명치를 꿰뚫었을 것이죠. Sikap Chilsuk tersebut memang lebih mengarah kepada perang sesungguhnya ya. Jadi jika dia tertusuk pedang asli yang dibawa oleh Yusin maka dia akan mati. Chilsuk pun mengakui kekalahannya di depan umum. 원상화 칠숙이 패했어. Semua bersorak gembira kecuali Sugiono yang tampak tak menyukai kejadian hari ini. Selesai pertandingan, Hajong memarahi Chilsuk karena mengaku kalah. Chilsuk beralasan bagaimana aku bisa disebut huarang jika aku sendiri tak mampu mengakui kekalahan. Di tempat lain Seolwon menemui Bojong dan menanyakan kenapa kau mendukung Yusin, nak? Jawaban Bojong juga hampir sama dengan Chilsuk. Bukan hanya aku, Bapak. Semua huarang jika melihat perjuangan Yusin maka akan ikut terhanyut. Sang ayah pun hanya terdiam karena memang Seolwon juga mantan huarang sejati. Di tempat lain terlihat Pak Wono diberikan imbalan perak oleh Chunju jika Pak Wono mau menceritakan asal-usul Putri Cheonmong dan Putri Dokman. Bahkan semua orang jadi ikut tertarik dengan hadiah tersebut. Mereka berebut menceritakan kisah Cheonmong dan Dokman yang begitu mengharukan. 그리 정성을 들이는가? 님이 어렸을 때 어머니라고 알고 지낸 Di sisi lain Bidam menemui Muno. 질수공이 Bidam mengungkapkan alasannya jika dia mengalahkan Yusin. Apa menurutmu itu adil? Jika 3 peserta memperoleh poin seri maka kemenangan akan diraih oleh Bojong melalui polling. 보종이 풍월주가 됐겠죠. Bidam berkata bahwa pertandingan ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tugas yang lebih besar yaitu menyatukan 3 hal. Mendengar kepercayaan diri seorang Bidam lantas membuat Muno menyimpulkan bahwa Bidam masih harus banyak belajar. 더 배워야겠구나. Muno pun pergi dan Bidam terus mengejarnya. Bidam memohon kepada Muno untuk melepaskannya. Hal itu karena Bidam tidak mau belajar dan mengembara lagi. 다르거라. Muno kembali pergi seraya mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan tidak boleh dengan cara yang singkat apalagi curang. Selain itu jika kau bertanding sungguh-sungguh dengan Yusin apa kau pikir bisa mengalahkannya? Tanya Muno. 정말 유신을 이겼을지 난 모르겠다. Tak lama Bidam lalu berpapasan dengan Misil. Misil meledek Bidam telah melakukan kecurangan. Misil menebak wajah Bidam dan menyimpulkan bahwa Bidam memiliki tingkat keegoisan dan kesombongan yang lumayan tinggi. 좋아하는 여인. Ibarat kata, kau ini adalah orang yang sedang mencari perhatian kepada wanita yang kau sukai. Kau suka memamerkan kebolehanmu untuk mendapatkan wanita tersebut, kata Misil. 뭐 이런 거.
Bidam menahan emosi dan Misil menunjukkan ekspresi yang sepertinya dari setiap ucapannya yang dilontarkan ada sebuah makna tujuan yang tersimpan. Setelah itu Bidam menemui Dokman dan Archeon yang sedang merawat luka Yusin. 한 번만 더 Dokman memarahi Bidam dan mengancam akan meninggalkannya jika Bidam melakukan kesembronoan lagi. Bidam sedikit cemburu dengan perlakuan Dokman yang sangat perhatian dengan Yusin sehingga membuat dirinya makin berpikir bahwa dia tak mempunyai siapa-siapa. Di sisi lain, Dainambo melaporkan kehilangan Chunchu di depan Misaeng. Misaeng menanyakan kepada Dainambo apa yang kau lakukan selama bersama dengan Chunchu. Dainambo kemudian flashback saat dirinya menangis dan meminta maaf kepada Kim Chunchu. Kala itu, Dainambo menyuruh Chunchu agar membunuhnya karena dirinya lah Jeonmyeong meninggal. Namun bukannya marah, Kim Chunchu malah menyuruh Dainambo untuk pergi. Selesai flashback, Misaeng bingung bagaimana mungkin seorang anak mengampuni seseorang yang telah membunuh ibunya. Singkat cerita, Archeon pergi ke pasar untuk membeli nasi goreng. Namun di sana ia dikejutkan dengan kemunculan Dainambo. Archeon yang sudah mengetahui bahwa Jeonmyeong mati karena Dainambo pun lantas berteriak memanggil Dainambo. Archeon kemudian mengajak duel 1 lawan 1 di pasar saat itu juga dan terpaksa Dainambo pun mengabulkannya. Namun saat mereka hendak mencabut pedangnya tiba-tiba Chunchu pun datang. Archeon menyuruh Chunchu pergi karena dirinya ada urusan dengan Dainambo. Mendengarkan itu, Chunchu bertanya kepada Dainambo apakah urusanmu yang waktu itu kau ceritakan? Dainambo pun membenarkannya. Respon tak terduga terucap dari mulut Chunchu bahwa dia sudah memaafkan kesalahan Dainambo. Archeon bingung dan Dainambo pun memperkenalkan bahwa Chunchu adalah putri dari Jeonmyeong. Malamnya Sohwa dengan gembira memberitahu Dokman yang kala itu sedang berdoa bahwa Kim Chunchu sudah datang. Sementara Chunchu menemui kakek dan neneknya. Ratu Maya menyambut cucunya itu dengan sebuah tangisan karena kini Chunchu hidup sebatang kara. Setelah itu, Kim Chunchu masuk ruangan mendiang ibunya dan membayangkan kala dulu sang ibu memberikan pesan selama Chunchu ada di luar negeri. Chunchu tak menyangka bahwa itu adalah pesan terakhir dari ibu untuknya. Tak lama, Dokman pun masuk menemui sang keponakan. Mula-mula Chunchu memberikan hormat dan memperkenalkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Dokman pun memeluk anak dari kakaknya itu. Setelah itu Chunchu bertanya kepada Dokman mengapa engkau menempati kamar ini padahal masih banyak kamar yang lebih layak. Tak menjawab alasannya, justru Dokman berbasa-basi menanyakan kabar apa, bagaimana, dan kenapa. Chunchu lalu membacakan surat dari ibunya yang telah dikumpulkan selama ia pergi ke luar negeri. Saat membaca surat tersebut, Dokman hanya bisa menangis dan merasa bersalah melihat wajah keponakannya itu. Namun sikap tak terduga tiba-tiba muncul dari Kim Chunchu. Kim Chunchu melarang Dokman agar tak sedikit pun memakai kemegahan Jeonmyeong. Kim Chunchu meyakinkan bahwa tidak ada orang yang bisa memakai nama ibunya selain dirinya sendiri. Bahkan Tuan Putri Dokman tidak bisa mempunyai hak untuk mewarisi Tuan Putri Jeonmyeong, tegas Chunchu. Tentu saja Dokman bingung dengan feedback tidak baik yang dilontarkan oleh keponakannya itu. Chunchu kemudian keluar dan disambut oleh Hwarang Archeon dan yang lainnya. Archeon izin akan mengantarkan Chunchu, namun Kim Chunchu justru bilang bahwa dia ada janji lain dengan orang. Ternyata itu adalah Dainambo dan Misaeng. Chunchu lebih minat ditemani Dainambo dan Misaeng ketimbang Archeon. Di tempat lain terlihat Mbak Misil dan Seolwon sedang menyusun rencana untuk acara pengangkatan Yusin sebagai komandan. Lalu tak lama Misaeng datang menghampiri mereka. Misaeng melaporkan bahwa Kim Chunchu kini ada di pihaknya. Parahnya, Kim Chunchu tidak mau ditemani orang-orang Dokman dan lebih memilih dirinya. Misil tersenyum mendengarkan hal itu. Keesokan harinya pun tiba. Sebagian Hwarang memberi hormat kepada Yusin yang saat itu baru pulih dari sakitnya. Kemudian mereka menuju tempat penobatan komandan Hwarang yang baru.
Chilsuk dan Muno sudah sepakat bahwa kemenangan telah dicapai oleh Yusin. Namun saat hendak diberi jabatan, tiba-tiba Seolwon pun protes. Seolwon memberi kecurigaan kepada Yusin sehingga Yusin tidak akan menjadi komandan sebelum kecurigaan itu dihapus. Kecurigaan tersebut adalah tentang Yusin yang sengaja memindahkan rakyat Gaya ke tanah miliknya. Yusin dinilai telah melanggar aturan memindahkan rakyat yang sudah diusir oleh kerajaan. Seolwon berbicara seperti itu memang tidak disertai bukti. Namun Seolwon mempunyai alasan yang kuat. Oleh karenanya Seolwon meminta Yusin agar menjelaskan tuduhannya barusan. Akibat itu, acara pengangkatan komandan ditunda dan Yusin pun menemui Seolwon secara empat mata. Yusin menuduh Seolwon berkata demikian tak disertai bukti apapun. Seolwon berbicara bahwa tuduhannya sudah dipastikan benar. Tentu saja Yusin yang sejatinya adalah orang jujur. Dengan lugunya dia bertanya apa yang harus kulakukan. Seolwon memberikan usul agar Yusin mencari cara sehingga dia terbebas dari hal sepele ini. Seolwon memberi syarat kepada Yusin agar membawa penggalan kepala pemimpin Bokyawe ke hadapannya. Walaupun Yusin sudah berpura-pura tak tahu tentang identitas pemimpin Bokyawe, namun tetap saja Seolwon mendesaknya agar melakukan hal itu. Singkat cerita, Kim Yun diberitahu oleh anak buahnya yang bernama Bangso. Ini dia orangnya. Bangso ini selain jadi pelayan Kim Yun, dia juga berprofesi sebagai anak buah Seolwon yang menjadi mata-mata. Bangso dan Samsul memberitahu bahwa Yusin gagal jadi komandan untuk sementara waktu karena diduga terlibat dengan masyarakat Gaya yang terusir. Saat itu, Kim Yun dan istrinya hendak pergi ke istana. Kim Yun mengajak Samsul dan menyuruh Bangso untuk tetap menunggu. Saat Kim Yun pergi, Bangso melihat Man Myong tengah membawa sebuah surat yang sepertinya akan disembunyikan. Scene berpindah pada Ratu Maya yang menemui Dokman. Ratu Maya mengeluh bahwa Chuncu sekarang sering meninggalkan istana. Ratu Maya berkata bahwa Chuncu sejak kecil tidak dididik langsung oleh orang tuanya sehingga dia suka kelayapan seperti ini. Di saat sang ratu dan Dokman tengah mengkhawatirkannya, justru Kim Chuncu malah minum anggur dengan Misaeng. Terlihat Misaeng tampak akrab dengan Kim Chuncu. Setelah itu, Misaeng mengajak Kim Chuncu ke sebuah diskotik. Misaeng menawarkan beberapa perempuan dan hanya satu perempuan yang dinilai dapat memikat hati Kim Chuncu. Perlu diketahui ya, hal itu dilakukan Misaeng demi untuk menjodohkan Kim Chuncu dengan orang-orang misil. Scene berpindah pada Yusin yang memenuhi panggilan Muno. Muno menanyakan hal terkait tentang tuduhan Seolwon kemarin. Sempat tak mau menjawab, Muno lalu berjanji tidak akan menyebarkan masalah itu ke siapapun. Yusin pun akhirnya menjawab bahwa dia benar telah memberikan wilayahnya kepada rakyat Gaya secara cuma-cuma agar terhindar dari pajak. Muno heran karena bagaimana mungkin ada seseorang yang rela menyerahkan hartanya untuk banyak orang. Yusin mengaku bahwa dirinya melakukan itu karena mendapat kepercayaan dari semua warga Gaya. Selain itu, Yusin bertujuan untuk membangun kembali rakyat Gaya yang terusir di bawah kekuasaannya. Yusin dengan tegas bilang bahwa tidak ada cara lain untuk mengembalikan Gaya. Hanya ada satu cara, yaitu Yusin dan rakyat Gaya akan mencoba mengemban tugas berat, yaitu menyatukan tiga Han agar kembali dipercaya oleh Silla. Walaupun ada usulan dari manapun, aku tidak akan mengkhianati rakyat Gaya, ucap Yusin di depan Muno. Saat Yusin pergi, Muno terus memikirkan kata-kata Yusin. Muno menilai bahwa Yusin adalah orang yang sangat jujur dan akan sangat berbahaya jika dia dikalahkan dengan kejujurannya. Dalam hati Muno, dia terus berpikir bagaimana menolong Yusin. Di tempat lain, Bidam terus memikirkan cara agar Muno tak jadi mengajaknya pergi dari Silla. Saat malamnya, kemudian Yusin didatangi Solji dan Wolya. Mereka ingin Yusin mengorbankan Solji dan menyerahkan ke hadapan Seolwon agar Yusin bisa menjadi komandan. Namun walaupun didesak bagaimanapun juga, Yusin tetap bertekad tidak akan mengkhianati rakyatnya walaupun hanya satu orang. Keesokan harinya, Yusin menghadap misil Seolwon dan Dokman.
Yusin berkata bahwa ia menyerah dan melepaskan jabatan Komandan Hwarang. Yusin lalu menuduh Misil telah membuat rencana agar dirinya tak jadi komandan dan berusaha membuat Bojong mendapatkan jabatan itu. 아무런 증자도 없이 정황만으로 탈락시키시고. Mendengar itu, Misil pun menampik tuduhan Yusin seraya mengeluarkan sebuah surat. Mengejutkan, Misil dan Seolwon lalu menunjukkan bukti surat bebas pajak seluruh rakyat Gaya ke hadapan Yusin. Dan itu sudah cukup bukti bahwa memang benar Yusin telah memindahkan rakyat Gaya di wilayahnya. 무상으로 땅을 주었다. Melihat itu, Yusin pun kaget bagaimana bisa surat tersebut ada di tangan Misil padahal suratnya sudah tersimpan rapi oleh ayah dan ibunya. Hal itu karena Bangso tadi siang telah mengambil surat tersebut dari Ratu Maya. Dan sekarang Ratu Maya bingung mencari surat tersebut yang hilang. Samsul selaku tangan kanan Kim Yun memberitahu bahwa kini Bangso telah melarikan diri sejak surat itu menghilang. Sementara Dokman, Archeon, dan Yusin tengah berkumpul. Yusin sudah menduga bahwa surat tersebut telah dicuri oleh orang-orang Misil. Namun pada kenyataannya Misil masih menahan surat tersebut dan tidak langsung menyebarkan ke hadapan umum. Jika surat tersebut disebarkan maka habislah Yusin dan seluruh keluarganya. 생각이 없. Dokman beranggapan Misil melakukan itu karena dirinya menginginkan Yusin. 유신당을 원하고 있습니다. Dokman cemburu melihat Misil berantusias merebut Yusin. Ia pun lalu menemui Yusin yang tengah melamun. Dokman memberikan usul bahwa kita harus menyerahkan Solji kepada Seolwon. 설지를 내놓아. Menurut Dokman itu adalah jalan satu-satunya. Namun Yusin beranggapan jika dirinya menyerahkan Solji maka ke depan Misil akan terus meminta yang lain. Selain itu jika hal itu terjadi maka akan terbukti rakyat Gaya bekerja sama dengan Bokyawe. Dan itu akan membuat rakyat Gaya dibinasakan, kata Yusin. 아야 유민들을 연결시킬 것이고. Tak sengaja percakapan mereka pun didengar oleh Muno dan Bidam yang kala itu sedang lewat. Kim Yusin mengingatkan bahwa rakyat Gaya juga adalah rakyat Dokman juga. Apakah Tuan Putri juga ingin membuang mereka? Tanya Yusin. 생길 때마다 백성을 그리 내놓으실 겁니다. 허면 Akhirnya dari situ Dokman mulai mengutarakan perasaannya terhadap Yusin. Menurut Dokman, jika ia mempertahankan rakyat Gaya maka dirinya akan kehilangan Yusin. Dokman mengutarakan perasaannya kepada Yusin yang ternyata masih tersimpan hingga sekarang. 유신당에 대한 마음이 작아 보입니까? Mendengar itu, Kim Yusin kembali mengungkit masa lalu bahwa Dokman sendirilah yang memilih menjadi ratu dan tak mau pergi dengannya. Yusin menambahkan jika Dokman memilih menjadi penguasa maka lindungilah semua rakyat dengan sepenuh hati termasuk rakyat Gaya. Yusin berjanji akan tetap melindungi rakyatnya walaupun harus mengorbankan nyawa dan perasaannya. Yusin juga berharap Dokman akan melakukan hal yang sama jika ia menjadi penguasa. 공주님께서도 그리하시길 요구합니다. Dokman menangis dan kemudian pergi. 저는요. Muno kemudian menghampiri Yusin dan mengatakan bahwa ia tak sengaja mendengarkan percakapan Yusin dan Dokman barusan. 그 사람들이 Muno menanyakan apakah perlu seorang penguasa mendapatkan hati rakyat untuk meraih dunia. Tidak hanya sebuah kesetiaan terhadap rakyat, Yusin menjawab bahwa seorang tidak akan menjadi pahlawan tanpa dibentuk oleh rakyat. Oleh karenanya, Yusin merasa butuh pondasi dari rakyatnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. 결코 하지 않을 것입니다. Di tempat lain, Dokman menangis dan kemudian Bidam menghampirinya. Ditanya oleh Bidam mengapa dirinya menangis, Dokman menjawab bahwa ia tak siap jika harus melepaskan Yusin kepada Misil. 이렇게 Namun di sisi lain ia juga tak mampu mengakui bahwa dirinya memang benar-benar menyukai Yusin. Mendengar itu, Bidam kemudian memegang bahu Dokman untuk menenangkannya. Di sisi lain, Muno berjalan seraya berpikir tentang ramalan bintang yang dapat mengubah sila. Muno masih ragu kalau ramalan tersebut adalah Dokman. Kini Muno jadi berpikir langit mungkin berubah dan menyerahkan kehendaknya kepada Yusin untuk memimpin rakyat. 유신인가? 유신. Tak lama lalu Bidam menghampiri Muno. 책을 다른 Bidam menanyakan tentang kitab-kitab yang sudah disembunyikan oleh Muno. Bidam menuduh Muno melakukan itu karena Muno tak ingin memperlihatkan surat tersebut kepadanya. Bidam lagi-lagi bertanya apakah kitab itu untuknya atau bukan. Muno tak menjelaskan apapun dan hanya berkata, 어찌 그리 못났어? Di sisi lain, Misil menanyakan kepada Bojong apakah benar Kim Chunchu tengah bersama Misaeng. 보정과 서론고의 Sejong membenarkannya dan berkata bahwa berkat kedekatan Chunchu dan Misaeng, kini Chunchu sepertinya menyukai Boryang yang tak lain adalah putri mereka sendiri.
Misil sangat senang dan ingin mengkonfirmasi langsung kepada Misaeng. Di sisi lain, Bidang terus mengikuti Muno dan berharap akan menemukan kitab yang disembunyikan oleh gurunya itu. Bidang kehilangan jejak Muno dan sepertinya Muno masuk di tempat judi. Bidang mengintai tempat judi tersebut sampai tiba-tiba ia melihat Misaeng dan Chuncu yang hendak masuk ke tempat tersebut. Merasa curiga, Bidang pun lalu masuk lewat atap dari bangunan tersebut. Di dalam tempat judi tersebut, Misaeng mengajak Chuncu untuk bermain judi. Misaeng sengaja menyeting permainan tersebut agar Chuncu selalu menang. Chuncu hanya senyum-senyum kala mengetahui bahwa dirinya selalu menang di permainan itu. Misaeng tak henti-hentinya memuji Kim Chuncu. Di tempat lain yang sama, Bidam heran mengapa gurunya masuk di tempat seperti ini. Lalu tak lama Bidam melihat permainan dari Kim Chuncu yang selalu menang judi. Dari kejauhan Bidam berbisik bilang kepada Kim Chuncu bahwa permainan itu curang. Kim Chuncu pun membalas bahwa dia sudah tahu bahwa permainan judinya telah disetting. Shin berpindah pada Yusin dan ayah ibunya yang sedang membahas tentang sikap Misil terhadap Yusin. Menurut Ratu Manmyong, semua ancaman yang dilontarkan kepada keluarganya dimaksudkan untuk membujuk Yusin agar memihaknya. Kim Yun sekarang jadi pasrah dan semua urusan itu diserahkan kepada Yusin. 내게 맡겼으니 네가 알아서 하거라. Di sisi lain, Sohwa menghibur Dokman yang sedang sedih. Sementara Yusin tengah bingung kepada keputusan antara tetap memilih Dokman atau menyerah dengan Misil. Setelah cukup berpikir lama, akhirnya ia memutuskan untuk memilih Misil. 자네 미실 세주를 배고 Saat malamnya, Bidam terus mengintai tempat judi tersebut berharap menemukan jejak Muno. Setelah menunggu cukup sekian lama, barulah muncul tamu yang diketahui hendak menemui Muno. 문노공께서 오셨습니다. Bidam pun masuk untuk menguping pembicaraan Muno dan orang tersebut. 지세를 Bidam kaget kala mendengar perkataan gurunya yang ingin menyelesaikan kitab nikahan. Hal itu karena Muno telah menemukan orang yang dinilai telah memenuhi syarat untuk memiliki buku tersebut. Muno menyebutkan ciri-ciri Yusin dan hal itu membuat Bidam tertegun mendengarnya. 그 작물을 뒤집어 쓴다 해도 유신. Perlu diketahui tamu Muno ini adalah orang kepercayaan Muno dalam menyusun kitab nikahan. Agar tak sulit menyebut namanya, sebut saja dia Parmin. Di sisi lain, Yusin pun menemui Misil. Diikuti oleh Dokman, Yusin pun mengungkapkan kesediaannya untuk menyerah terhadap Misil. Bahkan ia bersiap untuk mati demi melindungi rakyat kaya. 그릇의 크기를 인정하옵니다. 이제 세주님의 품으로 들어가려 합니다. Sebagai bukti kesetiaan Yusin, Misil ingin menikahkan putrinya yang bernama Yongmo. 가문의 영모와 혼인을 하시지요. Dokman kaget dan Yusin pun menyetujui permintaan Misil. 예, 하겠습니다. 하겠습니다.